Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, ya. Saya berdiri di depan ini untuk membagikan ya apa yang sudah kami pelajari di pendidikan calon guru penggerak ya. Ini penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baik, kita lanjut. Ya, budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan tujuh restitusi. Lanjut pada. Ya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini belajar berdiferensiasi ini adalah yang belajar yang sesuai dengan bakat dan minat anak ya, sehingga mampu mencapai hasil belajar yang optimal. Yang kedua, belajar disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan-pembiasaan hal baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Oke, lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia merupakan suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Bisa dikatakan ini adalah motivasi ya, motivasi kita dalam melakukan tindakan atau perbuatan. Lanjut pada. Ya, kebutuhan dasar ini yang 5 tadi ini yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Yang bertahan hidup ini merupakan kebutuhan pokok kita ya. Yang kasih sayang ini merupakan keinginan rasa diterima, kemudian kasih sayang ya menjadi bagian dari suatu kelompok atau komunitas. Ya, penguasaan ini kita ingin menguasai menjadi pemimpin, kemudian diakui, didengar, bisa mengendalikan orang lain. Kemudian kebebasan, bisa mandiri, bisa mencoba hal baru, ya, mampu mengendalikan arah diri kita sendiri, ya, itu dia. Kemudian kesenangan, ini yang bermain, humor, antusias, dan tertawa, ini yang membuat kita merasa fun atau merasa happy, ya. Lanjut, ya, kebutuhan dasar manusia, ya, ini ada 3 ya, ya ada hukuman, ada konsekuensi, dan restitusi. Ini merupakan motivasi tadi ya, motivasi orang ini akan mengakibatkan yang 3 ini. Ya, ini yang paling tinggi ini restitusi, ya, kedua turun konsekuensi, dan ketiga itu hukuman. Nanti kita bahas lebih detail lagi. Lanjut. Ya, 5 posisi kontrol guru. Nah, ini kita sebagai guru ya, Bapak Ibu guru, kita berada di mana? Ya, yang paling rendah itu adalah posisi penghukum, di mana ini menyebabkan siswa merasa bersalah ya, kemudian ini menyebabkan siswa merasa sesuatu yang tidak nyaman dalam diri dia. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang pembuat merasa bersalah ini siswa kita tidak lagi berbicara tentang fisiknya, tapi psikisnya yang kita sentuh di sini. Ya, ini teman ini bagus ya, kita sebagai guru kepada siswa itu bagus, akan tetapi berdampak negatifnya itu seperti ketergantungan siswa kepada guru ya. Siswa mau melakukan suatu perbuatan atau tugasnya ketika guru itu ada atau dinilai ya, atau dilihat. Nah, ketika guru itu tidak ada, maka siswa tidak akan mau melakukannya. Nah, ini posisi pemantau, ini lebih
baik daripada yang ketiganya. Posisi pemantau ini adalah kita mengembalikan siswa ke jalan yang memang seharusnya. Tetap akan kita kontrol, kita tanyakan, dan kita perhatikan anak itu, mengembalikan dia ke aturan-aturan dan nilai-nilai yang sebenarnya. Fungsi manajer, ini posisi manajer ini adalah guru ya membantu siswa ya kembali ke nilai-nilai yang memang seharusnya dengan apa? Dengan cara mengoptimalkan siswa itu ya. Artinya bagaimana siswa itu bisa melakukannya sendiri, mengambil keputusan sendiri. Ya, jadi bukan guru yang mengambil keputusan atau memberikan solusinya, kamu harus ini. Tapi siswa yang mengatakan saya bisa ini dan saya harus ini. Nah, jadi seperti itu, seperti kesadaran sendiri ya, Bapak Ibu guru. Lanjut. Ya, ini ciri-ciri posisi atau kontrol guru sebagai penghukum ya, yang tadi kita bahas. Baik, kalau penghukum itu biasanya nada suaranya tinggi, kemudian bahasa tubuhnya ya seperti melotot ke siswa, jari menunjuk atau bahasanya mengecap ya. Ya, seperti kamu ini sering terlambat. Ya, misalnya seperti itu. Kamu memang malas. Nah, itu kata mengecap ya atau menggelari siswa sebagai siswa yang malas, mengecap ya. Kemudian dampak negatifnya ini siswa bisa marah dengan kita ya, mendendam, mengingat sampai kapanpun itu. Karena apa ya? Ini bisa berdampak psikis ya, karena hukuman ini apa namanya, apalagi dilihat oleh temannya yang lain. Nah, itu berdampak pada psikisnya. Lanjut. Membuat rasa bersalah. Ini setingkat lebih tinggi daripada penghukum, akan tetapi juga ini berdampak juga di psikisnya ya. Ya, tanda-tandanya yang guru dalam posisi penghukum ini yang pertama ya, nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat ke siswa ya. Ya, contoh kata-katanya ya, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi, atau mengatakan seperti ini, kamu aja yang ibu guru urus. Tidak ada perubahan ya dalam diri kamu. Tidak ada niat baik ya. Ya, misalnya seperti itu ya. Nah, dampak negatifnya itu adalah siswa merasa bersalah ya, merasa bersalah telah mengecewakan Bapak Ibu guru, merasa bersalah telah mengecewakan orang tua, ya, merasa bersalah terhadap dirinya sendiri bahkan. Oke, lanjut. Iya, posisi kontrol sebagai teman ini lebih tinggi lagi ya. Ini ketiga ya. Ya, ini contohnya nada suara yang ramah, akrab, dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid. Ya, ini contoh kalimatnya, ayolah, bagaimana sih? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak. Bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan ya. Ya, bahkan saya juga sering melakukan ini Bapak Ibu guru ya. Ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak guru bantu. Nah, dampak negatifnya bagi anak ialah anak merasa tergantung pada diri kita, ya. Siang malam dihubungi terus gitu tanpa adanya rasa kemandirian di anak itu. Berarti ini kita yang terus akan menuntun dia selama dan sampai kapan kita tidak akan tahu. Ya, kalau menjadi posisi teman ini. Oke, lanjut. Ya, posisi pemantau ini lebih baik daripada yang ketiganya. Ya, nada suaranya datar, bahasa tubuh formal. Nah, ini misalnya contoh kalimatnya, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu, Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang harus dilakukan bila terlambat? Paham, Pak, saya harus tinggal kelas jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti itu? Ya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Ya, guru tidak menunjukkan emosi berlebihan, ya. Menjadi marah, membuat merasa bersalah, murid tetap dibuat tidak nyaman, ya. Ya, masih ada rasa tidak nyaman, ya.
ketika dalam posisi pemantau ini. Tapi siswa sudah merasa sadar bahwa dia melakukan kesalahan. Baik, posisi manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Contoh kalimatnya, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Iya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Nah, di sini seorang guru itu menuntun siswa mencari solusi, menemukannya sendiri dan mengambil sendiri keputusannya. Ya, jadi ini mandiri dan sesuai dengan kemampuan yang akan dijalani. Baik, lanjut. Posisi manajer, suara guru sebaiknya tulus, ya, tidak perlu marah. Ya. Kemudian fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya satu masalah dan suatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahan tertentu dengan bimbingan guru. Nah, ini perbedaan dari pemantau dan manajer. Ya, lanjut. Ya, contoh lain penerapan 5 posisi kontrol guru ini, yang pertama, penghukum. Ya, berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas atau memegang telinga, ya, atau disuruh berdiri di pojok atau disuruh keluar, tidak boleh mengikuti pelajaran. Nah, kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Iya. Dengan kalimat biasanya, ya, kesekian kali ibu sudah ingatkan kamu. Senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Nah, itu contoh kalimat yang diutarakan Bapak Ibu guru yang membuat siswa merasa bersalah. Lanjut. Ya, ini posisi teman. Ayo dong kamu kerjakan tugasnya, nanti kalau sudah selesai kita main game ya. Nah, ini seperti teman ya. Oke, lanjut. Oh, ini pemantau ya. Lanjut pemantau. Kamu sudah melakukan kesalahan dan mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Nah, jadi ada di situ permasalahan dan ada solusi. Ya. Oke, baik. Pak Dan. Nah, apakah kamu tahu kesalahanmu, keyakinan sekolah apa yang kamu langgar, dan apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Nah, mirip dengan posisi pemantau, akan tetapi bedanya seperti tadi, kalau pemantau itu yang menentukan solusinya adalah guru. Tetapi kalau posisi manajer ini yang menentukan solusi adalah siswa yang akan melaksanakannya, sesuai dengan kemampuan siswa. Lanjut. Posisi kontrol, apakah aku? Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Bapak Ibu guru, apa ini? Tadi posisi kontrol apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat rasa bersalah. Oke, kita cek. Iya, benar sekali ya. Ini membuat pengaruh negatif pada psikis siswa ya. Baik, kita lanjut. Posisi kontrol, apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Iya, penghukum. Baik, betul sekali. Kita lanjut. Posisi kontrol, apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Menanyakan ke siswa. Manajer yang semampunya dilakukan oleh siswa ya. Siswa sendiri yang menentukan jalan keluarnya. Iya, manajer ya. Oke, lanjut. Ya, yang selanjutnya, ayo lakukan demi Bapak Ibu, ya. Iya. Posisi teman. Ya, benar sekali. Lanjut. Iya. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Iya. Pemantau ya. Ya, pinter ya Pak Opi. Oke. Ya, keyakinan kelas ini berasal dari kesepakatan kelas yang dibuat ya. Misalnya Bapak Ibu guru bilang di kelas ya. Di dalam kelas ini apa yang tidak boleh dilakukan? Misalnya ribut di dalam kelas, kemudian mengganggu teman, kemudian tidak boleh buang sampah, kemudian tidak boleh terlambat masuk ke dalam kelas. Nah, ini dikelompokkan nanti ke dalam
keyakinan kelas. Ini seperti seperti aturan dalam kelas. Nah, ini yang disebut dengan keyakinan kelas yang disepakati bersama ya, Bapak Ibu guru. Keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan antara guru dan murid. Nah, ini akan menjadi patokan Bapak Ibu guru dalam mengajar siswa ya. Lanjut Pak Dan. Ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah penanganan siswa ya, di mana di dalam prosesnya ini ada 3 tahap yang dilakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan ya. Keyakinan yang tadi ini seperti aturan yang telah dibuat bersama ya, yang disepakati guru dan murid ya. Oke. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab ya. Oke. Kita lanjut. Ya. Ini tahap yang tadi ya. Pertama, menstabilkan identitas. Ini kata-katanya seperti ini. Kita membuat nyaman dulu siswa ya. Kita membuat nyaman sehingga siswa itu merasa tidak psikisnya tidak terganggu ketika kita mengajak siswa untuk bicara, sehingga dia bisa merasa terbuka nantinya, gitu, merasa leluasa untuk berbicara dengan kita. Baik, lanjut Pak Dan. Nah, dalam proses ini ya, validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kita mulai menanyakan apa latar belakang kenapa siswa ini melakukan perbuatan yang seperti melanggar keyakinan kelas tadi. Ya, ini kalimatnya ya Bapak Ibu, silakan bisa dibaca. Oke, kita lanjut. Menanyakan keyakinan kelas. Ya, kita tanyakan apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini yang telah kita sepakati bersama ya, yang sudah kita tanyakan ke siswa, aturan-aturan yang dibuat bersama guru dan siswa. Kita kembali lagi tanyakan ke siswa. Nah, jadi ini adalah menanyakan keyakinan kelas. Oke, lanjut Pak Dan. Ya, jadi setelah menanyakan keyakinan kelas ini, siswa dapat menyadari bahwa dia telah melanggar keyakinan atau kesepakatan yang telah disepakati bersama. Kemudian siswa dapat menemukan solusi atau jalan keluar masalahnya sendiri. Nah, jadi hendaknya Bapak Ibu guru ya, harapan kami setelah pengimbasan ini kita bisa berada dalam posisi setidak-tidaknya pemantau ya, tertingginya ialah posisi manajer ya. Semoga kita bisa ya Bapak Ibu guru bertahap. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.